Baik, kita mulai ya. Jadi ada yang izin sakit ya? Ada yang izin sakit? Hah? Satu orang izin sakit. Maaf, saya nggak bisa kasih izin orang sakit. Kalau bisa sehat ya sehat ya. Hah? Ya kecelakaan. Tapi yang kasih izin sakit saya. Masa orang kasih izin sakit ke orang? Paham toh? Masa saya kasih izin orang sakit? Ngapain? Jahat sekali saya. Jahat-jahatnya manusia, nggak mungkin orang memberikan izin untuk sakit. Kalau bisa saya izinkan sehat aja, jangan sakit. Sakit tidak enak itu. Sakit itu bikin orang tersiksa. Jadi saya mau sampaikan pesan pada kalian. Orang hukum itu berbahasanya hati-hati menggunakan bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia itu punya makna lain dalam hukum. Kalau saya kasih izin sakit, berarti saya yang membuat dia sakit. Saya punya kuasa untuk membolehkan dia sakit. Tidak ada lah. Menyampaikan dia sakit, ya, pemberitahuan dia sedang sakit tidak bisa masuk kuliah. Dia minta izin ke saya, Pak, saya izin sakit dulu, Pak. Memang sakitnya dibuat-buat. Penyampaian. Tadi saya namanya tadi. Oh, Sarah Devi. Itu yang sakit. Sakit toh? Nah, itu. Bukan izin sakit. Sakit, Pak. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, wesen bisa. Tentara tidak niat ya, tidak niat untuk memberikan slogan. Coba ulangi, selamat siang. Siang, wesen bisa. Hukum yes. Nah, gitu loh. Gitu dong. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Peserta mata kuliah hukum acara perdata yang saya banggakan, yang gantengnya cuma satu, yang cantiknya banyak orang. Satu ranta? Ini kumbangnya cuma satu. Cuma kamu kumbangnya datang. Cuma kamu kumbang datang, mana yang lain? Tidak tahu, tidak saling menghubungi. Ini bunga mawarnya, bunga-bunganya banyak. 2, 4, 6, 8. 8 banding 1. Hari ini kita masuk pada materi kompetensi. Sering dengar kata kompetensi? Ya, kalau kompetisi sering juga dengar. Apa bedanya kompetisi sama kompetensi? Ya. Kayak kompetensi, kompetisi seperti acara makan-makan, oh perlombaan, oh iya, kompetisi bisa perlombaan ya, pertandingan. Kompetisi makan berarti lomba makan, ya. Kompetisi tidur berarti lomba tidur, ya. Kalau kompetensi, pernah dengar juga toh? Kira-kira kompetensi itu yang gimana?
Coba kumbang. Ini tidak paham kalau istilah kumbang. Khalif. Yang bagaimana kira-kira menurut benak kamu kompetensi itu apa? Tadi kompetisi kan sudah disampaikan. Ada ini kata hampir sama, ada kompetisi, ada kompetensi. Ada juga hipertensi. Sama-sama nih, ya. Ada juga impoten. Ya. Tahu Khalif kalau impoten, tahu apa itu impoten? Ya. Tahu, tidak tahu. Atau pura-pura tidak tahu. Oh, belum dewasa dia, itu impoten, bahasa orang dewasa memang. Ya. Kalau kompetensi tahu. Pernah dengar mau saya? Pernah dengar? Pernah. Kira-kira di benak kamu apa tuh kompetensi? Ya, di kira-kira saja. Yang ada yang mau kira-kira, coba. Kemampuan. Ya? Kemampuan. Iya. Kita sering mendengar istilah kata-kata kompetensi akademik. Ya. Kalau ceramah-ceramah itu dosennya atau orang pendidikan biasa menyinggung kompetensi akademik mahasiswa USN sungguh luar biasa misalnya, ya. Sampai ada yang jadi kompetensi akademik dan sebagainya, kompetensi dosen dan sebagainya. Jadi kompetensi kemampuan, ya boleh. Ada yang lain? Coba, Kila. Apa itu kompetensi? Padanan katanya ini tadi sudah ada kemampuan. Kalau Akila, apa lagi? Coba Leoni. Konsep. Konsep. Yang lain ada. Coba ini saya tidak hafal semua namanya. Yang baru masuk tadi siapa? Mayana. Apa itu padanan katanya kompetensi? Tahu padanan kata? Padanan kata itu apa? Persamaan. Coba apa persamaan katanya? Kompetensi. Tadi sudah ada yang sebut kemampuan, ada yang sebut konsep. Apalagi kira-kira? Ya? Apa? Personal. Ada yang lain? Tidak ada. Tidak usah tegang. Tidak usah tegang. Lihat saya memang agak tegang ini. Mungkin pengaruh banyak makan daging habis lebaran. Oh iya, selamat ya, selamat lebaran bagi yang merayakannya. Kalau ada maaf kalian kepada saya, mau dimaafkan ya. Kalau ada salah kalian sama saya, tolong dimaafkan ya. Terbalik ya. Saya minta maaf kalau salah saya. Kalau ada yang salah di semester lalu, saya kasih nilai C, dianggap kesalahan, maaf ya. Maaf. Kasih nilai E, maaf juga ya. Semoga mulai semester ini tidak ada lagi nilai E ambang kunci. Semoga nilainya A dan B aja ya. Itu harapan kita bersama. Harapan saya, harapan kalian juga. Saya berharap kalian semua ini nilainya A dan B. Ya. Hanya kebiasaannya itu sih kalau secara umumnya ini kan mahasiswanya ini kan ada berapa orang? Ada 25 kan? Ada 20, hampir 30. Coba saya di presensi. Di presensi itu 21 mahasiswa. 21 mahasiswa. Kalau secara kemampuan dosen itu mampu mendidik, mencerdaskan mahasiswanya itu 25. Ya, jadi 21 orang ini masih kurang. Sebenarnya rasionya itu 1 dosen 25 mahasiswa. Itu dianggap masuk rasio, jadi bisa mencerdaskan semuanya. Semoga 21 orang ini nilainya A dan B, ya. Amin. Nanti kita buktikan ya. Itu menjadi harapan kita bersama. Nah, kita kembali kepada laptop. Maksud saya kembali kepada materinya. Jadi kompetensi ya. Sengaja tadi di awal saya singgung bahwa kompetensi itu ada kata yang bersama, kompetisi. Supaya nanti ketika ini keluar di soal jangan sampai salah nulis. Karena biasa mahasiswa itu
kompetensi dia tulis kompetisi. Ya. Ada juga yang menulis itu impoten. Berbeda impoten ya. Kalau impoten itu berarti lemah syahwat, beda itu juga beda itu. Kompetisi berarti ada pertandingan ya. Ini kompetensi. Nah, kita masuk kompetensi. Kompetensi sini adalah kompetensi pengadilan. Kompetensi pengadilan. Kalau pengadilan itu di dalam hukum acara perdata itu tugasnya apa? Ada yang tahu? Tugasnya apa itu pengadilan? Ya? Ya? Sidang, bersidang. Ya. Melakukan sidang. Dalam melakukan sidang itu apa yang dilakukan? Ada lagi tugas yang lebih menyelesaikan perkara, salah satu. Iya. Kalau dalam rumusan undang-undang itu biasanya disebut apa itu? Ada beberapa kata itu. Buat tugas dalam, jadi pengadilan itu biasanya tuh tugasnya tuh memeriksa, ya, memeriksa perkara, ya, menyelesaikan perkara dan memutus perkara. Jadi ini tiga pokok ini ada tugasnya pengadilan. Jadi memeriksa dulu, diperiksa, ya, diperiksa, ya. Kemudian setelah itu ada putusan. Jadi memutus. Jadi di sini yang dimaksud kompetensi adalah tugas tanya tadi pengadilan. Jadi dalam memeriksa, ya, menyelesaikan atau memutus perkara itu, maka pengadilan itu memiliki kompetensi. Kompetensi di sini artinya tadi disebut tadi oleh siapa lagi ini namanya yang ini siapa lagi yang pojok belakang ini? Nur Fatimah. Kemampuan. Jadi kompetensi bisa itu kemampuan. Bisa juga kewenangan. Ya. Jadi ada yang bilang kemampuan, ada yang bilang kewenangan. Sama. Ya, dalam arti hal ini sama. Jadi kompetensi pengadilan kalau kita mau berikan arti, ya, dia adalah jadi kompetensi pengadilan itu secara umum itu bisa diartikan sebagai kemampuan atau kewenangan pengadilan untuk maksud tugasnya untuk memeriksa, menyelesaikan dan memutus perkara. Jadi itu secara umumnya seperti itu pengertiannya. Kalau kompetensi pengadilan. Kewenangan atau kemampuan untuk memeriksa, menyelesaikan dan memutus perkara itu ada pada pengadilan, ya. Itu kompetensi pengadilan. Bukan pada lembaga lain. Jadi jangan salah persepsi, ya. Jadi kompetensi mengadili itu hanya ada pada pengadilan, bukan pada lembaga lain. Nah, kompetensi pengadilan ini itu di dalam teori itu dibedakan menjadi dua kompetensi. Yang pertama adalah kompetensi absolut. Tulisan dan ejaan sama. Jadi saya tidak usah berdiri, ya, menulis sama. Saya lagi malas berdiri. Biasanya kalau saya menerangkan itu saya jalan-jalan keliling-keliling. Ini lagi malas. Mungkin karena kebanyakan makan daging, jadi lagi malas berdiri. Nah, yang kedua adalah kompetensi relatif. Gampang diingat ini, ya. Kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Jadi asal ada absolut itu lawannya relatif. Absolut sama dia mutlak.
Absolut itu sama dengan mutlak. Jadi kompetensi absolut sama dengan juga kompetensi mutlak, sama artinya. Itu persamaan katanya. Kompetensi relatif itu samanya dengan kompetensi nisbi. Ya, nisbi. Nih, nisbi. Tulisan ejaan sama. Sama, relatif, ya. Relatif dan nisbi itu sama artinya, sama relatif. Iya. Bisa ya dipahami? Nah, sekarang saya mau masuk dulu, tanya-tanya lagi kalian ini. Kalau sifat absolut atau mutlak itu yang bagaimana kira-kira? Tetap, iya, tetap berarti tidak boleh berubah. Iya. Apalagi mengikat, iya. Kalau dia tidak boleh berubah, tidak boleh rubah-rubah, maka dia mengikat. Kalau undang-undang sudah menyatakan A, maka harus A, tidak boleh B. Jadi tidak ada pilihan di situ. Kalau relatif atau nisbi, artinya apa? Pada dalam katanya, artinya ya boleh berubah atau tidak tetap. Kalau saya katakan bahwa Maimunah itu cantiknya relatif, ada sih Maimunah? Ada? Tidak ada toh? Syukurlah, berarti tidak ada yang tersinggung. Maimunah? Kau panggilannya Maimunah? Kan namamu Nur Fatimah, dipanggilnya Maimunah. Iya, ini Maimunah nama orang. Contoh ya, kalau kita mau menyatakan bahwa Maimunah itu cantiknya relatif, berarti Maimunah itu ada yang bilang ini dia cantik, ada yang bilang ini tidak cantik, ya, tergantung orang. Tapi kalau saya bilang Maimunah cantiknya absolut, berarti semua orang bilang dia cantik, tidak berubah lagi. Gitu ya. Ini saya kasih analogi biar kalian gampang nanti memahami apa itu kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kita belum masuk kepada pengertiannya. Ya. Dari itu sudah bisa diraba-raba ya. Apa itu pengertian dari kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Nah, kompetensi absolut ini pengertiannya adalah kewenangan atau kemampuan pengadilan dalam memeriksa, menyelesaikan dan memutus perkara tertentu yang tidak dapat atau tidak boleh, bukan tidak dapat tapi tidak boleh, yang tidak boleh. Ini orang hukum harus bisa membedakan kata dapat dan boleh. Kalau kita orang hukum itu sering kita gunakan boleh, bukan dapat. Kalau dapat itu adalah kemampuan secara fisik, ya. Kalau saya katakan bahwa misalnya saya contoh, misalnya Hailip dapat menulis, berarti dia secara fisik dia mampu menulis. Tapi kalau saya bilang Hailip tidak boleh menulis, berarti walaupun dia fisiknya mampu menulis, tapi kalau saya tidak boleh menulis, berarti itu larangan secara hukum. Ketika dia melakukan itu, berarti sudah melanggar hukum. Gitu ya. Jadi di sini kita gunakan kata boleh. Jadi selain kompetensi absolut adalah kewenangan atau kemampuan pengadilan dalam memeriksa, apalagi menyelesaikan atau memutus perkara tertentu yang tidak boleh dilimpahkan kepada pengadilan lain yang tidak sejenis, kepada pengadilan lain yang tidak sejenis atau tidak sama.
Misalnya contoh gini. Contoh perkara perkawinan, anggaplah perceraian ya. Perceraian dilakukan oleh orang yang beragama Islam itu di dalam ketentuan pasal 49 dan undang-undang tentang peradilan agama, di pasal 49 undang-undang peradilan agama, nanti kalian cari nomornya ya. Berada tugas jauh kalian juga. Cari nomor dan cari tahunnya. Pasal 49 undang-undang peradilan agama. Itu menyatakan ya bahwa untuk orang yang beragama Islam ya, dalam bidang-bidang tertentu, salah satunya adalah perkawinan, perceraian masuk juga, maka perkaranya itu diperiksa di pengadilan agama. Contoh tadi ya, contoh. Jadi misalnya orang beragama Islam, masing-masing beragama Islam, suami istri agama Islam, itu kalau mau cerai, maka perceraiannya itu diajukan di pengadilan agama. Ini contoh dari pengadilan contoh dari kewenangan kompetensi absolut. Ya. Jadi tidak boleh dilimpahkan kepada pengadilan yang tidak sejenis. Artinya pengadilan negeri misalnya. Pengadilan agama dan pengadilan negeri bukan pengadilan sejenis, ya. Beda. Satu agama, satu negeri. Begitupun pengadilan militer itu maksudnya. Jadi kalau kewenangan itu ada pada pengadilan agama, maka tidak boleh dilimpahkan kepada pengadilan lain yang tidak sejenis, yang bukan sama-sama pengadilan agama. Tidak boleh. Mutlak hukumnya, ya, wajib hukumnya diselesaikan oleh pengadilan agama juga. Gitu ya. Paham toh? Paham. Atau kalau kita balik, misalnya ada perkara utang piutang. Utang piutang itu perkaranya diselesaikan di pengadilan negeri. Ya. Baik itu beragama Islam maupun non muslim harus di pengadilan negeri, ya. Kalau perkara utang piutang itu uang prestasi ya, maka diselesaikan di pengadilan negeri. Tidak boleh dibawa ke pengadilan agama. Nah, itu maksudnya. Jadi itu kompetensi absolut. Intinya kalau dia sudah membahas tentang kompetensi absolut, maka perkara itu harus diadili di pengadilan yang sudah ditentukan oleh hukum. Ya. Ada beberapa poin di dalam pasal 49 itu, ya, dalam undang-undang peradilan agama yang memang harus diadili oleh pengadilan agama. Ada beberapa item, termasuk tadi perceraian, perkawinan, hibah, ya, wakaf, wasiat, masuk niaga antar orang-orang Islam. Itu harus diselesaikan di pengadilan agama. Itu maksudnya. Jadi kalau kalian nanti jadi pengacara, dapat klien, ya anggaplah kliennya itu perkaranya adalah wasiat, maka lihat dulu siapa orang yang berkonflik. Apakah wasiatnya itu ada terjadi antara orang Islam dan orang Islam. Kalau agamanya sama, agama Islam, maka harus di pengadilan agama. Termasuk juga permasalahan anak angkat itu masuk dalam hukum perkawinan, maka di pengadilan agama. Gitu ya. Dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya tadi pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama. Ya. Nanti cari nomor dan tahunnya ya. Silakan nanti masukkan di catatan kalian. Karena undang-undang itu kalau tidak salah ingat sudah 3 kali dirubah. Itu contoh. Ada pertanyaan sampai di sini?
Silakan. Iya, silakan. Silakan boleh. Kalau misalnya ada orang yang beda agama, nikah, tapi dia mau cerai, jangan gimana Pak? Dia kawin beda agama, lalu pertanyaannya siapa yang kasih kawin, ya kan? Karena kalau di Indonesia orang beda agama itu tidak bisa kawin, bukan tidak boleh kawin, ya, kecuali salah satu pihaknya berbohong dulu. Misalnya si laki-laki bilangnya dia masuk Islam, maka dikawinkan di KUA. Nanti sudah kawin baru pindah lagi ke agamanya. Itu yang terjadi seperti itu. Jadi ada penyelundupan hukum. Atau misalnya si perempuannya pura-pura pindah agama, keluar Islam dulu, masuk Nasrani dulu, nanti kawinnya dicatat capil, kawin di gereja. Sudah itu pindah agama lagi, ya itu. Seperti itu yang terjadi. Tapi kalau memang ketika perkawinan berlangsung mereka masing-masing berdiri di agamanya masing-masing, tidak ada, ya, tidak ada. Nah, yang kejadiannya sekarang itu kan ada, kalau di dalam agama Katolik kan dibaptis ya, Leone, dibaptis. Nah, kalau dibaptis kan sudah pindah agama sebenarnya. Ini pemahaman yang keliru di masyarakat. Kalau dibaptis ya tidak pindah agama. Padahal itu kalau dibaptis itu sudah pindah agama. Dalam Katolik atau agama Kristen itu kan kalau dibaptis kan sudah dalam Islam sama dengan syahadat itu. Sudah mengakui Tuhannya. Berarti kan sudah pindah agama. Cuman ya gitu. Jadi kalau memang masing-masing berdiri di agamanya, yang satu Islam, yang satu non-Islam, saya yakin tidak ada lembaga yang mau mencatatkan perkawinannya. Karena bingung, ini mau mencatatkan di mana? Kalau beragama Islam kan dicatatnya di KUA. Peristiwa kawinnya itu dicatatkan di KUA. Kalau agama Islam. Nah, kalau dua agama gimana? Masa dicatatkan dua lembaga? Tidak boleh. Satu lembaga pencatatan perkawinan itu cuma satu aja. Kalau Islam di KUA, kalau ada Muslim itu di capil, ya, catatan cipil, itu bukan capil. Capil itu sapi, ya. Jadi itu pertanyaannya tadi, Nur Fatimah ya. Kembali dulu, siapa yang kasih kawin? Nah, tidak ada perkawinan beda agama di Indonesia dan tidak diakui itu. Mengapa tidak ada? Kan tidak diakui. Tidak ada lembaga yang mau mencatatkan. Tidak ada. Kan sudah jelas di dalam, kalau kita kembali kepada hukum material kita di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, coba kalian baca pasal 2 ayat 1. Pasal 2 ayat 1 itu adalah keabsahan perkawinan. Di situ jelas dikatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama masing-masing mempelai. Jadi agamanya harus sama, tidak boleh beda. Yang hari ini kawinnya menurut ketentuan agama Islam, besok kawin lagi menurut ketentuan agama Nasrani atau Buddha atau Hindu atau Konghucu. Tidak boleh. Nanti malaikat bingung, ini dicatat di mana ini? Mau kawin aja kok bikin bingung malaikat, ya. To the point aja, mau pilih agama yang mana. Gitu. Kalau dia beragama Islam kemudian dikawinnya menurut non-Muslim, berarti kan tidak sah menurut agama Islam, sehingga tidak sah pula perkawinan itu dalam mata hukum positif kita. Karena ini ada kaidah tunjuk namanya. Jadi di dalam melihat keabsahan perkawinan itu, hukum positif kita itu menunjuk hukum agama. Kalau hukum agama itu menyatakan sah, maka negara tinggal ikut aja, ya sah. Seperti itu. Makanya perkawinan siri di Indonesia itu dianggap sah selama, ingat, perkawinan siri dianggap sah selama menurut hukum, kalau dia orang Islam, selama sah menurut hukum Islam.
Karena ada juga perkawinan siri tidak sah, ya kan? Yang mana tidak sah? Ya tidak sah kalau dia kawin-kawin saja. Tidak sah. Kawin siri kan sembunyi-sembunyi namanya. Kawin siri itu adalah kawin yang tidak didaftarkan di KUA. Ya. Tidak semua sah. Sah kalau memenuhi rukun dan syarat perkawinan dalam hukum Islam. Kalau tidak punya saksi, mana bisa sah? Tidak ada walinya, mana bisa sah? Ya jadi atau jadi wali cuma temannya saja jadi wali, tidak salah. Jadi sah menurut, ya sah selama itu menurut agamanya sah. Jadi kembali kepada agama. Gitu ya Nur Fatimah. Ada lagi pertanyaan lain terkait ini? Oke, kita kembali ke laptopnya. Kita kembali pada kompetensi. Jadi itu artinya kompetensi absolut. Singkat-singkat aja ya. Nanti kalian cari sendiri lebih mendalamnya di referensi-referensi. Ya, baca-baca buku di perpustakaan atau silakan nanti membuka media-media pembelajaran lainnya seperti YouTube. Saya sarankan kalau membuka media pembelajaran seperti YouTube itu harus dibagian referensi juga ya. Jangan cuma YouTube aja. Harus ada referensi dari buku. Ada pertanyaan? Nah, kemudian kita masuk. Tadi tuh saya sudah berikan dasar hukum dari kompetensi pengadilan agama dalam mengadili ya. Jadi pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama. Nah, kalau kompetensi absolut ini itu dasar hukumnya kita bisa lihat di dalam, nanti buka yang ditulis diperiksa lagi. Ada dalam pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 86. Tentang apa itu? Tentang peradilan umum ya. Jadi dalam pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 86 tahun 1986 tentang peradilan umum 50 undang-undang. Jadi pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang ya peradilan umum. Di situ dinyatakan bahwa pengadilan negeri bertugas memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Jadi itu dasarnya ya. Jadi ini kompetensi absolut, dasar hukum dari kompetensi absolut tentang apa? Dasar hukumnya tentang tugas dari pengadilan negeri. Jadi tugas pengadilan negeri itu adalah memeriksa perkara-perkara pidana dan perdata ya di tingkat pertama. Jadi kalau ada perkara pidana jangan dibawa ke pengadilan agama. Pengadilan agama tidak berwenang mengadili perkara pidana. Ada masalah percobaan pembunuhan, penganiayaan, perkausan, paham ya perkausan ya? Saya agak perhalus bahasanya ya. Saya tidak mau lagi nanti ya pornografi, jadi perkausan ya, penipuan dan sebagainya. KDRT ya, itu di pengadilan negeri. Ya, di tingkat pertama ya. Kalau tingkat banding lagi ada lagi pengadilan tinggi, naik lagi kasasi pengadilan agama, masa agama. Jadi ini kalian harus paham tingkatan pengadilan loh ini. Sorry, tingkatan peradilan. Jadi ada tingkatan pertama,
ada tingkat banding. Jadi bukan tingkat kedua ya. Sampai tingkat kedua, bukan lantai ini. Jadi tingkatan peradilan itu ada 3. Ada tingkat pertama, ada tingkat banding, ada tingkat kasasi. Kalau tingkat pertama itu PN, pengadilan negeri, ya. Kalau yang berhubungan dengan perkara pidana dan perdata. Ya. Kalau perkawinan perdata bukan. Ya, kalau hibah perdata bukan. Wasiat perdata bukan. Nah, oke. Tadi saya bilang kalau hibah itu PA ya. Wasiat PA tadi saya bilang toh. Tapi tadi ini barusan saya bilang lagi kalau perdata itu pengadilan negeri. Nanti saya jelaskan sebentar supaya jangan bingung. Jadi ini ya di pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 tahun 89 itu ya. 86 ya. Tentang peradilan umum itu dijelaskan bahwa pengadilan negeri itu mengadili perkara pidana dan perdata untuk tingkat pertama. Di tingkat pertama ya. Nah, tapi ini tidak semua perkara perdata itu diadili di pengadilan negeri. Tidak semua. Walaupun undang-undang ini tentang peradilan umum itu menyatakan demikian, tetapi ada lagi undang-undang lain yang mengatur lain, yaitu undang-undang tentang peradilan agama. Tadi di pasal 49 itu. Ya. Jadi ini ada 2 tingkatan undang-undang sama ya. Ada 2 tingkatan peraturan sama-sama undang-undang. Yang satu mengatur hal-hal umum, yang satu mengatur hal khusus. Maka berlaku asas apa namanya? Asas lex. Ini kan bentrokan ini. Ini kan undang-undang 2 bentrokan ini. Ya, undang-undang peradilan umum dan undang-undang peradilan agama bentrokan. Ya. Tolong perhatiannya ya. Tolong perhatiannya. Ini ada 2 undang-undang saling bertengkar nih. Bentrok. Ya, konflik ini undang-undang. Sama-sama undang-undang, selevel dia. Pangkatnya sama di mata negara. Ya. Sama-sama tinggi. Ya. Tidak ada lebih rendah dan lebih tinggi. Sederajat. Undang-undang peradilan umum dan undang-undang peradilan agama itu sederajat. Tapi bentrok. Undang-undang peradilan umum menyatakan bahwa perkara perdata itu diselesaikan di pengadilan negeri. Sedangkan undang-undang peradilan agama menyatakan bahwa ya untuk wasiat dan teman-temannya, perkawinan teman-temannya itu diselesaikan di pengadilan agama. Sementara wasiat itu masuk dalam ranah perkara perdata. Ini 2 undang-undang yang konflik. Maka timbul pertanyaan lagi, yang manakah yang diberlakukan? Pertanyaannya berlaku kedua-duanya. Ya kan? Berlaku kedua-duanya. Hanya ya yang peradilan agama itu kan khusus sifatnya. Sehingga untuk perkara tertentu yang disebut di dalam undang-undang peradilan agama, ya, maka itu tidak diselesaikan di PN, tidak diselesaikan di PN, gitu. Jadi berlaku lagi asasnya tadi supaya ini 2 undang-undang ini tidak bentrok terus menerus, maka diselesaikan dengan asas hukum. Apa asas hukumnya itu? Ya, ayo, delex, apa? Dikasih keras-keras suaranya. Ayo. Suaranya kasih besar. Ayo, volumenya dibesarin dikit volumenya. Asas apa? Masa tidak tahu? Lupa lagi. Ya, apa? Next, kok next? Lex. Oh iya. Asas apa pertama, coy? Asas the lex. Bukan. Jadi kok kayak menjudi. Asas the lex specialis. Apalagi? Apa kalau melumpuhkan? Ini bahasa Latin ini. Kalau melumpuhkan bahasa Latinnya apa? Melumpuhkan atau mengalahkan? Apa?
Derogat. Iya. Apalagi? Derogat lege generalis. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau kita terjemahkan secara bebas, maka aturan khusus, ingat spesialis itu adalah khusus. Lihat spesialis artinya aturan khusus. Derogat itu kalau kita terjemahkan bebas melumpuhkan. Seperti itu. Legi generalis itu adalah ketentuan umum. Jadi aturan khusus melumpuhkan ketentuan umum. Jadi ketika ini ada perkara wasiat, ya perkara hibah, anak angkat, perkawinan, perceraian, niaga, itu kan semua dibungkus oleh dibungkus oleh perkara perdata. Tetapi karena para pihak yang melakukan para pihak yang berkonflik itu semuanya beragama Islam, maka menurut pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama harus diselesaikan di pengadilan agama. Ya. Sehingga ketentuan pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 86 tentang peradilan umum itu tidak berlaku di situ. Mengalah undang-undangnya ini, ya. Kalau begitu apa yang diselesaikan di pengadilan negeri? Iya, perkara perdata mana? Perkara perdata yang tidak masuk di dalam ranah yang disebutkan di pasal 49 Undang-Undang Peradilan Undang-Undang Peradilan Agama tadi. Jadi selama bukan masalah wasiat, ya, kalau wasiat boleh, tapi ingat wasiat yang para pihaknya bukan beragama Islam. Kalau wasiat saling wasiat mewasiat, saling waris mewaris, tapi pihaknya bukan beragama Islam, maka tetap diselesaikan di pengadilan negeri. Karena itu masuk dalam perdata umum. Ya. Masuk dalam konsep perdata. Itu ya. Paham toh? Iya. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Ini kompetensi absolut dulu. Kita paham dulu sini. Jadi, dalam kompetensi absolut itu, kalau memang sudah mencari wewenang pengadilan tertentu, maka tidak boleh dilimpahkan. Artinya para pihak yang ingin mengajukan gugatan, kalau perdata ya, para pihak yang ingin mengajukan gugatan tidak boleh memilih pengadilan lain. Kalau dia perkaranya mau misalnya seorang pengacara punya klien, ya kliennya ini mau cerai, lihat dulu agamanya. Agamanya apa yang mau cerai? Ya kalau Hindu Buddha berarti dia masuk dalam pengadilan negeri, maka gugatan perceraiannya masuk di pengadilan negeri. Ya, maka istilah yang digunakan adalah gugatan cerai. Ya, nama pihaknya adalah penggugat dan tergugat. Itu harus kalian pahami. Perihalnya adalah kalian menulis perihal gugatan cerai. Begitu. Nah, kalau di pengadilan agama, kalau para yang mau cerai tadi semuanya beragama Islam, maka namanya adalah permohonan cerai. Ya, diajukan di pengadilan agama. Para pihaknya bukan penggugat dan tergugat, atau perihal gugatannya bukan tentang gugatan cerai, tapi tergantung pihak yang mengajukan. Kalau yang mengajukan istri, maka lain namanya CG, cerai gugat. Ya, kalau perempuan yang mau cerai suaminya, nama permohonannya adalah cerai gugat. Biasa kita sebut CG. Kalau laki-laki, suami yang mencerai, cerai talak. Itu perbedaannya. Jangan tulis gugatan cerai. Ya. Karena di pengadilan agama punya istilah yang sendiri. Itu hanya tambahan saja ya. Tambahan dari materi ini. Supaya kalau kalian nanti jadi pengacara, ada sedikit diingat-ingat. Sudah paham ini? Ya. Saya ngomong terlalu cepat atau terlalu lambat? Atau keadaan cepat, keadaan lambat?
Nah, kita masuk pada kompetensi relatif. Tadi kan sudah saya sebutkan ada dua kompetensi ya. Satu absolut, satu relatif. Relatif ini bisa disebut nisbi ya. Kompetensi relatif atau kompetensi nisbi. Nah, kompetensi relatif itu biasa diartikan sebagai kemampuan pengadilan atau kewenangan pengadilan untuk mengadili. Jadi pengadilan itu bisa masuk memeriksa ya, memutus dan menyelesaikan perkara ya. Jadi kewenangan pengadilan untuk mengadili perkara perkara antar pengadilan yang sejenis. Antar pengadilan yang sejenis. Berdasarkan yurisdiksi wilayahnya. Berdasarkan yurisdiksi wilayahnya. Yurisdiksi ya. Yurisdiksi wilayah atau istilahnya kewenangan hukum ya. Wilayah hukumnya. Bisa dipahami nih? Jadi ini pengadilan. Jadi kompetensi relatif itu hanya ada pada pengadilan sejenis, antar pengadilan yang sejenis. Relatif lawan dari absolut. Kalau absolut itu tidak boleh dialihkan, tidak boleh dilimpahkan kepada pengadilan lain ya, yang tidak sejenis. Kalau kompetensi relatif, karena ada kata relatifnya, berarti boleh dilimpahkan. Contoh perkara uang prestasi misalnya ya. Uang prestasi itu diselesaikan di mana? Di mana? Di pengadilan negeri. Pengadilan negeri itu ada banyak ya. Setiap kabupaten punya tahu? Ya. Setiap kabupaten punya pengadilan negeri. Ya. Anggaplah Kabupaten Kolaka dengan Kabupaten ya apa ini? Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Kendari misalnya. Kan PN itu ada tingkat kabupaten ya, atau kota juga ada. Anggaplah Kabupaten Kolaka dan Kota Kendari. Jadi antara Kabupaten Kolaka dan Kendari itu, ini dua wilayah hukum yang berbeda ya. Kalau sejenis sama-sama pengadilan negeri, maka sebenarnya itu tidak ada, dibolehkan saja. Kalau misalnya perkara di pengadilan negeri Kolaka diadili di pengadilan negeri Kendari, boleh saja dibolehkan, asalkan tidak ada keberatan dari tergugat. Jadi itu makna relatifnya, artinya boleh dilimpahkan. Atau misalnya ada orang kawin nih, orang kawinnya di Makassar, kemudian dia merantau ke Balikpapan misalnya. Balikpapan ya, bukan di bawah tanah tapi Balikpapan. Nama satu kota ya. Balikpapan di Kalimantan mana itu? Timur. Betul. Timur atau Selatan? Oh, Samarinda. Iya. Balikpapan ya. Jadi dia kawinnya di Makassar ini. Kemudian pindah tempat tinggal ke Balikpapan. Di Balikpapan suami istri ini sudah tak tahan lagi, mau cerai.
Misalnya ya, tidak perlu tanya kenapa mau cerai, intinya mau cerai lah ya. Mau cerai, cerainya itu karena dia ada di Balikpapan, maka boleh pengajuan cerai itu diajukan di Balikpapan. Ya. Kalau dua-duanya beragama Islam, diajukan di PA, Pengadilan Agama Balikpapan, walaupun kawinnya di Makassar. Ya sebenarnya itu awalnya itu harusnya itu di Makassar, karena kawinnya di Makassar. Boleh, asalkan kedua belah pihak sepakat. Intinya yang paling utama adalah tergugatnya sepakat atau termohon sepakat. Sama kalau ada perkara konflik tanah, ya. objeknya itu berada di Kolaka misalnya. Objeknya ada di Kolaka. Para pihak itu ada di luar Kolaka. Kalau kita mengikuti aturan mainnya, maka ketika tanah ini digugat oleh salah satu pihak, maka gugatan harus dilayangkan di Pengadilan Negeri Kolaka. Seperti itu. Di pasal 118, ya. Jadi dalam HIR pasal 118 itu diterangkan bahwa apabila objek sengketa, ya, biar saya gatal. Jadi pasal 118 HIR itu menerangkan bahwa perkara itu diajukan di tempat di mana objek sengketa itu berada. Jadi kalau objek sengketanya berada di Kolaka, maka gugatannya diajukan ke Pengadilan Negeri ya di Kolaka. Mengapa demikian? Karena objek sengketanya ada di Kolaka, sehingga Pengadilan Negeri Kolaka lah yang berwenang untuk mengadilinya. Tapi ini kalau tergugat tidak keberatan, bisa saja diadili di pengadilan lain. Misalnya penggugatnya ada di Makassar, objek sengketa ada di Kolaka, boleh aja dia melayangkan gugatan di pengadilan Makassar, kan relatif sifatnya, ya. Dengan ketentuan pihak tergugat tidak keberatan. Jadi lagi-lagi didasarkan kepada ada nggak keberatan atau tidak dari pihak tergugat. Gitu. Kalau tergugat keberatan, ya maka pasti diterima keberatannya. Gitu. Nah, di dalam kompetensi relatif ini itu ada dua asas yang mengatur. Jadi terkait dengan kemana harus diajukan gugatan itu atau permohonan itu, maka itu diatur oleh dua asas. Asasnya yang pertama itu kita kenal dengan asas actor sequitur forum rei. Sama tulisan ejaannya. Aktor, tahu tulisan aktor toh? Apa ejaannya? A. Oh, itu bahasa Indonesianya. Iya. Mari. Oh, siap. Ini rekan sejawat saya, sama-sama pengacara, sama-sama advokat, tapi kita masih konsentrasi di dosen dulu ya. Ya pengacara itu masih sampingan dulu sekarang. Nanti kalau sudah pensiun baru pengacara menjadi utama, karena tidak lagi gaji. Di sini kalau sudah pensiun tidak ada gajinya, karena saya ini P3K. Kalau pensiun tidak ada gajinya. Selanjutnya, ini harus saya gatal ini. Jadi aktor sekutor forum rei, aktor AC ya. Sekutor itu kui saya, sekutor. Forum rei, forum biasa i terakhir rei, ya. Bukan ade rei ya. Jangan bilang ade rei. Kalau ade rei itu binaragawan.
Jadi aktor, sekutur, forum rei. Artinya apa? Forum rei. Forum rei. Rei. Jadi asas ini menyatakan bahwa untuk objek sengketa yang masuk dalam benda bergerak, maka gugatannya diajukan ke pengadilan yang masuk dalam wilayah hukum atau tempat tinggal si tergugat. Saya dipahami? Ya, untuk objek sengketa yang masuk dalam benda bergerak, maka pengajuan gugatannya itu diajukan ke pengadilan di wilayah hukum atau tempat tinggal si tergugat. Jadi kalau tergugatnya tinggalnya di Kolaka, ya, dan objek sengketanya adalah benda bergerak, maka jangan layangkan gugatannya ke pengadilan yang ada di luar Kolaka, harus di Kolaka juga. Ya. Tapi ini bukan kewajiban, ya. Dia akan menjadi relatif apabila menjadi satu kebolehan apabila si tergugat tidak keberatan. Kalau tergugat keberatan, ya tidak boleh, ya. Kembali ke aturan umumnya. Ini kan aturan umum, aturan dasarnya. Tapi boleh disimpangi kalau tergugat tidak keberatan. Bisa dipahami, ya. Jadi intinya adalah tolak ukurnya boleh tidaknya itu ada pada tergugat. Kalau tergugat tidak keberatan, ya boleh-boleh aja. Nah, asas yang kedua, forum rei sitai. Forum rei sitai. Sitai seperti S sitai. Artinya, jadi secara umumnya diartikan untuk objek sengketa yang masuk dalam benda tetap, maka gugatannya diajukan ke pengadilan yang masuk dalam wilayah hukum lokasi objek tersebut berada. Objek tersebut berada. Jadi mengikuti objeknya. Kalau objeknya adalah benda tidak bergerak, misalnya soal tanah, soal rumah, ya. Itu objeknya benda yang tidak bergerak atau benda tetap. Jadi hanya tanah dan rumah, ya. Tanah, rumah atau bangunan-bangunan, gedung-gedung itu mengikuti objeknya. Kalau objeknya ada di Kolaka, maka layangkanlah gugatan itu ke pengadilan negeri di Kolaka. Jangan lihat para pihaknya, tapi objeknya. Tapi lagi-lagi ini adalah kompetensi relatif. Boleh diajukan ke pengadilan negeri lain selama tergugat tidak keberatan. Dicoba-coba aja kalau kalian jadi pengacara. Misalnya kalian punya klien orang Makassar misalnya. Ya. Punya klien orang Makassar, lawannya orang Kolaka. Objeknya orang Kolaka. Lawannya orang Kolaka, objeknya di Kolaka. Coba-coba aja layangkan di pengadilan negeri Makassar. Ya, mungkin kalian punya klien tidak mau kehabisan uang, ya maka layangkan di pengadilan negeri Makassar. Boleh-boleh aja, coba-coba aja. Tetapi kalau tergugat keberatan, maka
gugatan kalian NO, NO tidak dapat diterima, artinya kalian merugi di situ. Kalian mengulangi lagi gugatan. Ajukanlah gugatan ke pengadilan kolaka. Itu. Nah, kalau dari nanti kalian dapat klien dijelasin seperti itu risikonya. Ya risikonya bayar 2 kali dong biaya perkara. Karena tidak ada perkara itu yang gratis. Masuk di pengadilan itu, masuk di meja hijau itu bayar. Bayarnya bukan pemilik gula-gula. Tidak ada masuk di pengadilan itu kita bayar bagi pemilik gula-gula, tidak ada. Itu bermain jutaan. Ya minimal 2 jutaan lah. Itu baru pendaftaran. Belum lagi biaya perkara lainnya. Ada namanya pemeriksaan setempat, bayar lagi. PS. Ya, dan itu biaya bayarnya ya tergantung jauhnya lokasi. Itu mahal juga. Jadi berperkara itu kalau kalian hanya punya uang 10 juta lebih bagus mundur aja. Kalau objek yang kalian perkarakan itu nilainya cuma 2 juta, ya udah kasih aja tuh orang. Tidak usah maju, kasihan. Ya, kalau kecuali mau kejar gengsi silakan. Karena ada orang juga seperti itu ya. Malu merasa diinjak-injak kalau objeknya dikuasai orang lain. Jangan objeknya dikuasai, dikasih kata-kata yang tidak dia suka aja dia merasa diinjak-injak. Ada orang seperti itu. Dikasih aja bahasa yang menyinggung perasaan dia merasa diinjak-injak, merasa harga dirinya dihina-hina. Ada banyak orang seperti itu. Ya. Ada juga tidak seperti itu, sudah dihina-hina, diinjak-injak tapi masih santai aja. Kenapa pikirannya? Karena pikirannya ke agama lagi. Seperti itu. Ya, itulah tipe-tipe manusia. Jadi ya kompetensi relatif. Jadi kalau intinya kalau kompetensi relatif itu tidak akan menyeberang kepada pengadilan yang lain jenis. Ya. Kita hanya selalu membahas pengadilan yang sejenis ya antar wilayah saja. Ya, misalnya pengadilan negeri ini harusnya diselesaikan di pengadilan negeri Kolaka karena objek sengketanya adalah benda tetap yang berada di Kolaka. Harusnya seperti itu aturan umumnya dulu. Tetapi karena ini adalah kompetensi relatif, maka boleh-boleh aja di sidang di pengadilan negeri Makassar. Asal sama-sama pengadilan negeri ya. Hanya wilayahnya yang beda. Boleh, tapi yang ketentuan tidak keberatan terpukat. Jadi intinya selalu terpukat yang menjadi patokan. Dia keberatan atau tidak. Jam berapa sekarang? 2:30. Sudah agak lama ya, kita sudah dulu ya. Ini anggaplah ini perkuliahan pertama setelah lebaran. Suara saya juga agak gatal ini, tenggorokan saya gatal. Kita lanjutkan minggu depan. Sebenarnya masih ada lagi sambungannya ini ya, kumulasi atau penggabungan gugatan, tapi nantilah minggu depan aja ya. Pandai-pandainya kalian ini mencari intisari dari kuliah ini. Tadi saya sudah sampai ke asas. Jadi biasa satu materi itu sudah biasa saya sampaikan sudah mencakup 5 materi karena biasa istilahnya ada masuk materi lain itu. Kayak tadi ya kewenangan itu sudah masuk juga, itu tadi tentang asas tadi ya, 2 asas itu. Intinya dalam perkuliahan ini materi tadi saya ingin intinya adalah bahwa dalam mengajukan gugatan itu dibatasi oleh 2 tadi kompetensi. Jangan asal mengajukan gugatan. Jangan asal melayangkan gugatan ke pengadilan. Lihat dulu pengadilan kompetensinya. Untuk melihat kompetensinya itu, kalau kompetensi relatif yang diukur adalah pertama para pihak ya, yang kedua ada objeknya ya. Kalau objeknya adalah benda bergerak, maka kalian layangkan gugatan itu berdasarkan domisili para pihak, domisili tergugat ya, bukan para pihak tapi tergugat aja.
Kalau objeknya benar tidak bergerak, maka layang kekuatan itu berdasarkan di mana objek singkatnya itu berada. Itu aja, gampang menganalisanya. Mudah. Baik, sekian hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.